Oke, kita mulai kegiatan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, salam kebajikan, salam sehat dan salam sukses buat kita semuanya yang mengikuti kegiatan ini di seluruh Indonesia. Dan tak lupa selamat Hari Pers Nasional kepada seluruh teman-teman insan pers, media, di mana saja berada yang mengikuti kegiatan ini. Apa kabar Bapak Ibu semua? Baik ya, Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan semua dalam kondisi baik, sehat. Senang sekali perkenalkan saya Indra Utama, pemimpin redaksi majalah Property and Bank, mewakili teman-teman PWI yang akan memulai kegiatan siang hari ini, sekaligus memandu webinar yang akan diselenggarakan dalam rangka Hari Pers Nasional 2021, bekerjasama dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional. Sebelumnya izinkan saya menyapa sejumlah pejabat ATR BPN yang ikut hadir. Pak Menteri, Pak Sopyan Djalil, salam Pak, sehat terus Pak. Pak Sekjen, Pak Himawan Arif Suboto, sudah juga hadir bersama kita, ini yang ditunggu-tunggu paparannya nanti. Kemudian Bapak Suyus Windayana, Dirjen Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah. Kemudian ada Bapak Dela Abdullah, staf ahli Menteri Bidang Pengembangan IT. Nah, ini juga nanti akan banyak pertanyaan ini terkait elektronik. Staf khusus Menteri Bidang Kelembagaan Bapak Taufikul Hadi, Ibu Andriani, tenaga ahli Menteri Bidang Sumber Daya Manusia, Ibu Yulia, Kepala Biro Humas Kementerian, dan Bapak Ibu semua teman-teman PWI dari seluruh Indonesia yang turut hadir dan tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Bapak Ibu, mari kita awali kegiatan hari ini dengan sama-sama mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin, mungkin kita minta langsung keynote speech dari Pak Menteri ATR BPN, Bapak Sopyan Djalil. Ya, dengan hormat kami persilakan Pak Sopyan Djalil. Halo, dengar suara saya? Bagus Pak Menteri. Silakan Pak. Dengar Pak. Oke, terima kasih banyak. Bapak Ketua PWI yang saya hormati, Saudara Moderator, Mas Indra Utama, dan seluruh hadirin yang berbahagia. Saya mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, kita bisa ketemu pada hari ini dalam rangka webinar ulang tahun atau Hari Pers Nasional tahun 2021. Topiknya yang dimintakan kepada saya atau topik yang kita bicarakan pada hari ini adalah arah kebijakan pertanahan pasca Undang-Undang Cipta Kerja. Sebagaimana diketahui, background Undang-Undang Cipta Kerja yaitu tantangan bagi kita bagaimana mempercepat pencipta lapangan kerja itu sendiri. Ya, sebelum COVID aja kita ada 7 juta orang masih menganggur. Akibat dari COVID, mungkin paling sedikit 3,5 juta orang kehilangan pekerjaan. Ya. Nah, oleh sebab itu, dengan COVID ini justru Undang-Undang Cipta Kerja ini jauh lebih mendesak lagi. Ya, walaupun kita menyiapkan Undang-Undang Cipta Kerja waktu itu sebelum COVID. Ya. Alhamdulillah Undang-Undang itu sudah sah. Dan kemudian peraturan pelaksanaan, PP tentang peraturan pelaksanaannya itu juga sudah ditandatangani sesuai dengan deadline yang ditetapkan oleh undang-undangnya sendiri. Kenapa Undang-Undang Cipta Kerja ini diperlukan? Karena kita tahu selama ini negeri kita terlalu banyak izin, terlalu banyak regulasi. Ya, izin membuat listrik misalnya, kalau sejarahnya waktu Pak Jokowi baru menjadi presiden, Pak Jokowi presiden ingin mempercepat menyediakan listrik. Diketahui bahwa izinnya itu ratusan jenis izin. Perlu untuk mengurus izin paling sedikit 4 tahun. Itu misalnya. Itu
Itu satu contoh, membuat power plant untuk menyediakan listrik. Ada contoh lagi, ada kawan saya bikin tambak udang. Ya, luas tambak udang cuma sekitar 8 hektar. Itu ngurus izinnya lebih dari 1 tahun. Dengan begitu banyak jenis izin, menghadap begitu banyak orang, biaya resminya sih nggak banyak, sekitar 40 juta. Biaya tidak resminya nggak ketulungan. Itu misalnya contoh. Ya, belum lagi kita bicara betapa frustasinya orang-orang yang mau melakukan ekspor. Habis waktunya bukan bagaimana menikahkan ekspor, tapi bagaimana mengurus izin, mengurus berbagai begitu berliku-likunya birokrasi. Ya. Nah, oleh sebab itu Undang-Undang Cipta Kerja mengubah paradigma. Yang pertama adalah izin itu baru diperlukan kalau beresiko. Jadi kalau dulu paradigma Indonesia semua perlu izin, sekarang pada hakikatnya kalau nggak ada beresiko nggak perlu izin. Jadi risk based. Kalau resikonya nggak ada resiko nggak perlu izin. Kalau resikonya rendah, maka mereka harus mengikuti standar NSPK saja. Norma, standar, kriteria, prosedur dan kriteria. Ikutin kriteria itu. Kriteria ini seperti safe harbor. Ini persyaratannya, you ikutin, jalankan. Sedangkan kalau misalnya resikonya tinggi, maka perlu ada izin. Ada perlu AMDAL, perlu macam-macam. Dengan demikian diharapkan nanti, begitu undang-undang jadi, sekitar 80% usaha-usaha itu tidak perlu izin lagi. Dan ini akan sangat menguntungkan pengusaha kecil. Karena selama ini pengusaha kecil yang paling menderita. Karena harus ngurus macam-macam izin. Biayanya yang mahal, waktunya yang nggak ada kepastian. Bagi seorang pengusaha kecil dengan modal 10 juta misalnya, kalau ngurus izin habis waktu 6 bulan, udah habis itu modalnya untuk dimakan gitu misalnya. Apalagi kalau biaya mengurus izinnya sampai dengan berjuta-juta, sehingga memakan modalnya dalam jumlah yang sangat besar. Oleh sebab itu, Saudara Pak Indra, selama ini kita nggak sadar kenapa pengusaha Indonesia, pengusaha kecil tidak menjadi besar. Yang besar tambah besar, yang kecil tidak bisa besar. Salah satu adalah hambatan regulasi, karena perizinan yang luar biasa banyak, ya, luar biasa lama. Di BPN misalnya selama ini atau sebelum-sebelumnya, ya walaupun sekarang masih terus kita berhadapan dengan masalah ini. Bagaimana mempercepat pelayanan masyarakat. Dulu ya itu misalnya bikin sertifikat, kita tidak tahu berapa lama bisa selesai. Ya, kalau tidak ada dorongan, barangkali waduh lama sekali selesainya. Kalau ada dorongan bisa cepat gitu ya. Ini kita ingin terus perbaiki. Maka pemerintah mempercepat mengeluarkan sertifikat misalnya. Kita bikin program PTSL. Kemudian misalnya untuk memudahkan dunia usaha, orang-orang yang pinjam pada bank, kita perkenalkan hak tanggungan elektronik. Pengecekan tanah kita perkenalkan lewat digital, ya. Kemudian zona nilai tanah bisa dicek lewat digital. Dan nanti mulai tahun ini kita sudah keluarkan aturan untuk kita mulai perkenalkan sertifikat elektronik. Yang hari ini banyak sekali salah paham, banyak sekali kekeliruan, banyak sekali orang mengutip di luar konteks. Seolah dengan hak elektronik ini BPN akan mengikat. Itu tidak benar. Saya ingin katakan, Indra, bahwa BPN tidak akan menarik sertifikat. Semua sertifikat lama tetap berlaku sampai kemudian kita transform ke dalam bentuk sertifikat elektronik. Dan itu perlu waktu. Ya, nanti akan dijelaskan mungkin oleh Pak Dirjen atau Pak Sekjen. Jadi, apa yang telah dilakukan oleh BPN selama ini dalam rangka reformasi, memperbaiki layanan kepada publik, kami terus melakukan berbagai perbaikan internal.
Alhamdulillah sertifikat kita keluarkan jutaan setiap tahun sekarang. Ya. Bahkan kalau produk PTSL namanya, produk PTSL bukan sertifikat semua, kita pernah mengeluarkan sampai dengan 11 juta satu tahun. Walaupun targetnya di bawah itu. Tapi karena COVID sekarang tahun 2020 kurang. Produk PTSL kita mencapai 6, sekian juta. Tapi itu masih cukup banyak dibandingkan dengan sebelumnya. Kami memperbaiki sistem, memperkenalkan tadi hak tanggungan elektronik, pengecekan elektronik, zona nilai tanah secara elektronik, dan lain-lain. Ya. Kemudian juga kita terus memperbaiki mekanisme supaya orang yang mengurus sertifikat dan balik nama supaya sedapat mungkin mengikuti prosedur SOP dengan waktu yang lebih pasti supaya masyarakat makin terlayani. Dengan demikian masyarakat tidak perlu lagi banyak sekali menghabiskan uangnya untuk hal-hal yang tidak produktif. Begitu juga tindak tentang apa yang kita lakukan setelah ada Undang-Undang Omnibus Law. Kita telah melakukan reformasi dan akan terus kita melakukan reformasi untuk membuat BPN menjadi lebih baik, lebih profesional, ya, lebih terpercaya. Tapi ini adalah transformasi sebuah institusi perlu waktu. Ya, alhamdulillah hari ini saya bisa menyatakan bahwa BPN kini sudah lebih baik. Belum baik, tapi sudah lebih baik. Karena menjadi baik itu adalah sebuah proses, ya, perlu waktu, perlu perubahan mindset. Saya pikir kalau misalnya masyarakat yang pergi ke BPN, akhir-akhir ini sudah melihat terjadi perubahan yang cukup signifikan di berbagai kantor BPN di seluruh Indonesia. Reformasi ini juga menyebabkan beberapa kantor BPN sudah diakui sebagai wilayah bebas korupsi, wilayah yang penuh dengan zona integritas. Itu sudah mulai. Dan kita akan terus dorong supaya semua kantor BPN nanti bisa menuju ke arah itu. Kemudian juga sebagaimana diketahui, ATR ini bukan saja BPN, tapi juga tata ruang. Di tata ruang juga kami terus mendorong memperbaiki semua mekanisme sehingga penyusunan tata ruang menjadi lebih cepat, lebih mudah, lebih transparan. Kami sudah memperkenalkan GISTARU, Geo Information System Tata Ruang. Semua tata ruang RDTR nanti itu wajib ditaruh di dalam sistem GISTARU ini. Sehingga semua orang akan tahu di mana bisa bangun apa, di mana zona bisnis, di mana jalur hijau, di mana untuk perumahan. Selama ini dokumen tata ruang biasanya itu adalah di dalam laci para pejabat di dinas tata ruang. Sehingga akhirnya banyak orang korban karena perubahan warna, kejatuhan cat. Tadinya catnya kuning, berarti daerah perumahan, daerah bisnis, tiba-tiba catnya tertimpa dengan cat hijau. Ya, daerah bisnis menjadi jalur hijau. Sebaliknya jalur hijau bisa menjadi daerah bisnis. Ini sekarang kita mewajibkan tata ruang wajib masuk dalam GISTARU supaya masyarakat mengetahui. Kita juga dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja, pelayanan izin dan pelayanan perizinan dan investasi lewat OSS, One Single Submission, kita juga mempercepat dikeluarkannya rencana detail tata ruang. Sekarang masih jauh dari sasaran, kita ingin punya sasaran paling sedikit 2.000 wilayah punya rencana detail tata ruang. Dengan rencana detail tata ruang, orang bisa akan melihat penggunaan tata ruang untuk apa, di mana, dalam skala peta 1:5.000. Dan begitu RDTR ini jadi, kita akan masukkan juga ke dalam GISTARU. Ya. Jadi, Saudara Indra, BPN telah berupaya memperbaiki layanan kami kepada masyarakat sebagaimana bagian dari
perubahan atau perbaikan yang terjadi di Indonesia. BPN juga diberikan tugas untuk pengadaan tanah. Alhamdulillah, ya, dengan tugasan tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012, kami telah mampu menyelesaikan tanah-tanah untuk kepentingan infrastruktur hampir di seluruh Indonesia. Hampir seluruhnya selesai, ya, kalaupun ada yang belum selesai, ada faktor-faktor di luar BPN atau anggarannya karena COVID misalnya terpaksa direalokasi. Karena itu pembuatan jalan tol ya kita lihat sekarang tidak menjadi hambatan lagi. Di Sumatera dari Bakauheni sampai Palembang sudah tersambung. Dari Pekanbaru sampai Dumai sudah tersambung. Dari Medan sampai Binjai, kemudian Tebing Tinggi sudah tersambung. Dari Banda Aceh sampai Sigli sudah tersambung. Direncanakan ya kalau tidak ada arah melintang tahun 2024 seluruh jalan tol Sumatera telah tersambung. Di Jawa sudah sampai dengan Probolinggo, sedang dikerjakan ke Banyuwangi, ke Jogja, dan lain-lain. Di Kalimantan dari Balikpapan, Samarinda, di Sulawesi, Manado, Bitung, dan lain-lain. Oleh sebab itu juga ada bagian dari yang dikerjakan oleh BPN. Jadi kalau ditanyakan apa reformasi yang telah dilakukan oleh BPN, sudah banyak, tapi tentu kami terus akan memperbaiki diri untuk melayani masyarakat menjadi lebih baik dan lebih efisien lagi di masa yang akan datang. Barangkali itu, terakhir saya ingin sentuh sedikit tentang sertifikat elektronik ini. Ya, banyak kontroversi di masyarakat sebenarnya karena salah kutip, karena salah dikutip di luar konteks, sehingga seolah-olah sertifikat elektronik ini akan merugikan masyarakat. Untuk diketahui Indra, sebenarnya ini produk elektronik itu adalah paling aman, ya kan? Dulu kita punya bank itu harus ada buku, sekarang buku nggak ada lagi. Dulu kita beli saham di pasar modal, ada lembaran saham yang seperti ini. Kalau kita jual harus ditekan di belakangnya, tekan. Sekarang diubah menjadi sertifikat saham digital, scriptless trading, tidak ada lagi dan tidak ada terjadi kekeliruan yang signifikan. Begitu juga perbankan kita juga sudah memperkenalkan seluruh layanan hak tanggungan sudah elektronik. Oleh sebab itu kalau ada berita di masyarakat nanti akan jalan itu adalah karena salah kutip atau dikutip di luar konteks. Yang pasti BPN tidak akan menarik sertifikat masyarakat. Tolong dikasih tahu kepada masyarakat. Hilang ya? Enggak, bagus Pak Menteri di sini. Bagus Pak. Bagus, terdengar jelas. Terus lanjut Pak Menteri. Terus Pak. Lanjut Bapak. Makasih. Jadi barangkali itu yang saya sampaikan, tolong sampaikan kepada masyarakat, BPN tidak akan pernah menarik sertifikat itu. Oleh sebab itu kalau ada gara-gara berita itu orang kemudian mengaku orang BPN menarik sertifikat, jangan dilayani. Kita tidak akan pernah menarik sertifikat yang ada dan sertifikat yang ada tetap berlaku sampai nanti dialihkan dalam bentuk media elektronik. Terima kasih Saudara Indra, selamat melakukan webinar, selamat Hari Pers Nasional tahun 2021. Ya, baik Pak Menteri, Pak Sofyan Djalil, mohon izin mungkin kalau boleh minta sedikit waktunya Pak, siapa tahu mungkin teman-teman dari PWI Pusat ada sedikit dialog atau pertanyaan ke Pak Menteri. Bang Atal mungkin bisa langsung, silakan Bang Atal, Ketua Umum PWI Pusat. Ya, paparan Pak Menteri tadi sangat gamblang dan sangat bisa dimengerti. Ini saya dapat beberapa WA juga terkait dari sertifikat ini Pak Menteri. Salah satu dari Ibu Afiliani ya.
sertifikat ini bisa menaikkan pertumbuhan sektor properti, kelihatan mungkin ke sana yang lebih langsung berimplikasi ya. Karena prosesnya lebih cepat, ada kepastian hukum yang lebih jelas. Nah, ini mungkin sesuai dengan yang tadi Pak Menteri juga sampaikan. Apa pertanyaan kita nggak ada. Bang Atal? Ya, tadi masyarakat tadi penting. Saya kira tadi ini harapan kami tadi sih sebenarnya harus ada sosialisasi ya tadi ya dalam pidato saya. Kemudian supaya masyarakat lebih memahami secara meluas mengenai kebijakan pertanahan ini pasca ditetapkannya Undang-Undang Cipta Kerja. Sebenarnya ujung-ujungnya nanti saya mohon supaya nanti Menteri ada penandatangan MOU antara ATR sama BPN pada puncak acara HPN nanti dengan PW Pusat Pak, PW Pak. Ada MOU. Jadi ada memang nanti kerjasama kita di sana, dia bareng-bareng semua ditandatanganin pada puncak acara nanti di hadapan Presiden. Saya mungkin itu yang saya ingatkan, saya pesankan lagi. Jadi nanti pada tanggal 9 Februari itu, pada puncak acara itu akan ada penandatanganan MOU. Misalnya Menteri Pariwisata, Menteri Perhubungan dengan PW juga ada MOU. Saya minta nanti. Siap, Pak Ketua, siap. Terima kasih Bapak. Ya. Ada masalah dengan Langsung dijawab Ketua Umum Pak Menteri. Ya. Ini belum ada masalah aset PW. Kalau ada nanti saya laporkan. Oke, siap. Kita sertifikatkan sama aset PW. Iya Pak Menteri. Enggak, ini perlu terus. Saya tadi ngomong-ngomong Pak Menteri, saya ikut urus sertifikat sama istri saya ke Tangerang Selatan. Saya bilang ada di sana udah jelas ada anti tips, nggak ada pakai uang, ada diumumkan tuh. Saya senang sekali ya, saya kira udah jauh lebih tertib dan administrasi kita lebih rapi semua. Di mana kita harus urus prosedur ini jauh lebih tertib. Kalau itu terus dikembangkan, saya yakin pelayanannya jauh udah nanti bagus kali ini. Ya, arahnya memang begitu. Terima kasih Pak Ketua, apresiasinya. Alhamdulillah, dan insya Allah terus kita perbaiki Pak Ketua. Sehingga apalagi nanti kalau elektronik sudah berhasil, ya maka pelayanan masyarakat jauh lebih baik, lebih cepat, lebih aman. Terima kasih, komitmen kami cukup kuat Pak Ketua. Terima kasih. Saya pikir saya dorong itu Pak Menteri, itu akan bisa. Mungkin satu hari saya akan lihat sertifikat atau hubungan administrasi pertanahan apapun namanya dengan ATR BPN seperti kita melihat rekening di BCA, langsung kelihatan gitu. Ya. Betul. Itu sasaran kita dengan sertifikat elektronik. Jadi nanti sertifikat elektronik orang bisa melihat sertifikatnya, bisa lihat apa saja deh. Dan sekarang kita sedang kembangkan. Oleh sebab itu penting sekali hari ini kita ketemu dengan PWI dan webinar ini supaya salah paham di masyarakat karena ada laporan yang di luar konteks bisa kita jelaskan. Terima kasih Pak Ketua, terima kasih. Iya. Baik Pak, baik Pak. Terima kasih Bang Atal, Pak Menteri, terima kasih. Ini berapa orang udah teman-teman nih? Ada lagi Bang Atal, mungkin teman-teman dari PWI Pusat yang disampaikan langsung ke Pak Menteri. Cukup Pak Bang? Barangkali. Ya, terima kasih ya Pak Indra. Saya ada rapat lain, nanti ada Pak Dirjen yang bersama Bapak. Apa saja pertanyaan nanti bahkan Bapak Dirjen dan Sekjen jauh lebih menguasai daripada saya. Terima kasih. Mohon maaf. Selamat Hari Pers Nasional. Terima kasih Pak Menteri, Pak Sofyan Jalil. Sehat selalu Pak Menteri. Sukses terus.